A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video kedua ya mengenai SNMPTN. Jadi di sini saya akan berbagi tentang portofolio ya. Jadi kepada adik-adik yang saat ini masih bertanya-tanya apa sih itu portofolio, bagaimana cara mengisinya, berapa bobotnya mungkin gitu ya. Jadi di video ini akan saya jelaskan. Jadi seperti ini adik-adik. Pada saat pilihan prodi di portal SNMPTN-nya, misalnya kita klik salah satu Universitas Institut Teknologi Bandung. Nah, kalau adik-adik lihat di pilihan atau di bagian terakhir ini sebelah kanan di deretan portofolio itu ada tanda slip ya, dimana tanda ini merupakan tanda bahwa program studi yang berkaitan itu tidak memerlukan portofolio ya. Sehingga apabila adik-adik sekalian memilih salah satu prodi ini, maka pada saat adik-adik memilih portofolio akan muncul menu seperti ini. Tidak perlu portofolio. Pilihan prodi Anda tidak membutuhkan portofolio apapun. Maka adik-adik bisa langsung mengisi bagian isi prestasi ya di bagian bawahnya. Jadi bagian portofolio dilewatkan. Nah, beda halnya apabila saat adik-adik memilih pilihan prodi pada contohnya ISBI Bandung ya atau ISBI Aceh sama. Nah, di bagian program studi angklung dan musik bambu, pada bagian portofolio ada membutuhkan portofolio bagian musik. Sedangkan pada antropologi budaya tidak dibutuhkan portofolio, tandanya slip. Nah, pada karawitan dan seni murni itu juga membutuhkan portofolio. Jadi, apabila adik-adik memilih pilihan yang bisa dikatakan membutuhkan portofolio, maka nantinya pada saat adik-adik memilih bagian atau mengklik bagian portofolio itu akan muncul menu seperti ini ya. Jadi menu ini harus diisi agar bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu tentang prestasi. Nah, ini merupakan contoh ya portofolio tari. Di sini ada di minta ya, bisa dibilang untuk video tari dan PPT ya. Kalau adik-adik bisa lihat di sini, bisa di zoom mungkin ya. Nah, di tampilannya itu diminta sebuah video tari dan juga PPT. Nah, setelah video tari dan PPT-nya diunggah, baru bisa kita simpan, lalu kita bisa lanjut ke bagian prestasi ya. Jadi seperti ini tampilan untuk portofolio. Lalu adik-adik, bagaimana sih ketentuan mengenai portofolio ini ya? Jadi informasi ini sudah dibagikan dari panitia LTMPT sendiri. LTMPT yang mewadahi sistem SNMPTN ini. Di informasi umum portofolio bidang seni dan olahraga SNMPTN maupun SBMPTN 2022. Nah, peserta wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan portofolio SNMPTN dan SBMPTN 2022. Jadi peserta yang pilihan program studinya harus menampilkan atau melampirkan portofolio, jadi sifatnya wajib ya. Sifatnya wajib dan menggunakan template untuk file dan dokumen. Nah, untuk template dan file dokumen itu dijelaskan di bagian kedua. Informasi rinci mengenai soal atau tema khusus untuk isi portofolio per bidang,
template file atau dokumen yang diperlukan untuk penyusunan portofolio peserta serta petunjuk penyusunan dan pengunggahan portofolio dapat diunduh atau di-download ya pada laman ltmpt.ac.id pada saat pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN 2022. Nah, jadi untuk template file maupun dokumen itu bisa adik-adik unduh ya atau download di website resmi LTMPT ya. Nah, jadi website resmi LTMPT di bagian bawah, di bagian unduhan ya, kita klik di bagian unduhan. Oke, masih loading. Kita lihat di bagian ini ada beberapa menu, aturan atau panduan seperti itu ya, banyak. Nah, kita lihat, kita scroll ke bawah tentang portofolio ya. Nah, yang file ini mengenai informasi umum ya. Filenya ada yang paling atas, nah yang sebelah di sini. Nah, kalau adik-adik ingin mendaftar di program studi, salah satunya olahraga mungkin, seni dan kriya, tari, musik, dan lain sebagainya sampai ke pedalangan, ini filenya sudah studi untuk template file dan dokumennya. Kita coba buka salah satu, contohnya ke seni tari ya. Jadi untuk seni tari, apabila kita buka, apa file yang akan diberikan oleh panitia ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, langsung dialihkan ke drive untuk bisa kita unduh. Kita unggah atau download dan bisa kita isi. Jadi untuk templatenya sudah ada seperti itu. Nah, untuk portofolio tari ya. Nah, di sini udah ada beberapa file. Ada yang formatnya Word, PPT, PDF, dan Word lagi. Di sini ada template pernyataan peserta, lalu template PPT portofolio, dan instruksi kerja. Dan yang terakhir ada tentang template deskripsi ya. Jadi template deskripsi diri ya untuk seni tari. Nah, jadi di file ini sudah ada templatenya. Jadi tinggal adik-adik isi. Contohnya pada template PPT ya, portofolio tari, ini udah ada nama peserta, NISN, tinggal diisi, tinggal diubah, tinggal diedit. Jadi adik-adik hanya bisa fokus bagaimana konsep video tarinya mau seperti apa. Nah, untuk adik-adik sendiri harus perhatikan instruksi kerja ya, instruksi kerja portofolio seni tari. Contohnya ini seni tari ya, yang tadi kita contohkan. Misalnya apakah tarinya divideokan dalam keadaan harus menggunakan pakaian adat atau tidak. Nah, itu harus jelas adik-adik lihat di instruksi kerja itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke informasi umum tadi. Nah, terdapat 10 kelompok portofolio ya. Terdapat 10 kelompok portofolio untuk bidang seni dan olahraga, yaitu ada portofolio seni rupa, desain dan kriya, tari, musik, seni karawitan, etno, musikologi, teater, fotografi, film dan televisi, seni, pedalangan, dan portofolio olahraga. Nah, jadi untuk adik-adik yang memilih program studi ini itu sifatnya wajib melampirkan portofolio ya. Nah, di sini untuk isi dan jenis file pada dokumen portofolionya sudah lengkap. Kita tadi karena membahas seni tari, tabel tentang seni tari. Nah, ini ya, seni tari harus melampirkan satu buah file video
format MP4 berisikan penampilan menari ya. Lalu satu buah file PPT 3 slide berisikan identitas peserta, hasil scan tulisan deskripsi diri, hasil scan pernyataan peserta keaslian, pembuatan karya atau penampilan dalam dokumen portofolio ya. Nah, jadi harus ada 2 file yang harus ditampilkan di bagian portofolionya. Nah, ini tampilannya apabila adik-adik memilih tari ya, katakanlah seperti itu. Nah, harus ada menampilkan video tari dan juga PPT-nya yang berisikan tadi itu ya. Identitas, hasil scan tulisan deskripsi diri dan hasil scan pernyataan peserta keaslian pembuatan karya ya. Nah, satu buah file video dengan durasi video 3-5 menit dengan besaran file masing-masing maksimal 50 MB. Jadi harus diperhatikan juga ukuran videonya. Bagaimana caranya? Itu harus bisa diunggah ya. Diunggah di web SNMPTN-nya dengan ukuran maksimal 50 MB. Nah, ini. Nah, di sini di informasi umum ini sudah jelas berapa file yang harus kita tampilkan. Nah, yang banyak ini ada etnomusikologi. Dia meminta satu buah file video format MP4 berisikan penampilan menyanyi. Oke. Satu buah file video format MP4 berisikan penampilan bermain alat musik atau menyanyi dengan iringan. Oke. Dan satu buah file video format MP4 berisikan penampilan menirukan ritmik dan melodi. Oke, berarti untuk etnomusikologi ini membutuhkan 3 file video dan 1 file PPT dengan jumlah slide sebanyak 4. Oke. Ya, jadi masing-masing program studi itu berbeda-beda aturannya ya. Untuk adik-adik harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah informasi umum ini, nah, ketentuan khusus ya, terutama pertama, peserta wajib mengunggah satu jenis portofolio sesuai ketentuan program studi atau jurusan di PTN pilihannya. Jika peserta memilih 2 program studi, jurusan yang berbeda dalam bidang seni dan olahraga, maka peserta wajib mengunggah satu jenis portofolio untuk setiap pilihan prodi atau jurusan sesuai dengan ketentuan kelompok portofolio yang tercantum. Nah, jadi apabila adik-adik memilih 2 program studi, 2 pilihan, nah, keduanya harus melampirkan portofolio. Maka portofolio yang dibuat harus masing-masing juga. Jadi kalau ada 2, ya buat 2 portofolio. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian mengenai informasi umum ini, oke. Yang di akhir ini menjelaskan tentang surat pernyataan peserta keaslian pembuatan karya atau penampilan dalam dokumen portofolio wajib diisi dan ditanda tangani ya, maksudnya ya, tanda tangani oleh setiap peserta di atas 1 buah materai 10.000 atau 2 buah materai 6.000. Oke, ini tentang portofolio ya. Jadi saya rasa mengenai portofolio ini sebenarnya sudah jelas, ada di website resminya. Jadi silahkan adik-adik lihat rtmpt.ac.id, klik ke bagian bawah tentang unduhan, lalu scroll ke bawah mengenai portofolio ya. Jadi untuk video ini saya rasa saya cukupkan di sini. Terima kasih telah menonton ya. Pada adik-adik tetap semangat dalam meraih mimpinya di portal SNMPTN ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.